Mbak pemilik toko, wah ada timbangan digital baru nih. Bagus amat, angkanya merah menyala gitu. Pinjam sebentar dong mbak. Aku mau nimbang tepung sama gula di rumah buat bikin kue donat anakku. Cuma sebentar kok, nanti sore tak balikin. Maaf Bu Cucu, timbangan itu tidak bisa dipinjamkan. Loh, Bu RT kok ikut campur? Orang aku mintanya sama mbak pemilik toko kok. Cuma pinjam sebentar aja loh Bu RT, pelit amat sih. Bukan masalah pelit atau tidak Bu Cucu. Aduh, Mbak Maya, mampir sebentar aku ya. Ya ampun, barang apa lagi nih Mbak? Warnanya kok mengkilap banget, kelihatan mewah dan canggih betul. Bu Juju, ini Bu blender baru aja diantar kurir tadi siang. Hasil nabung dari bulan kemarin. Katanya pisaunya pakai bahan titanium jadi kuat banget. Memang ya Mbak Maya ini orangnya paling up to date soal urusan dapur. Kaca wadahnya juga kelihatan tebel banget ya. Beda sama ibu-ibu lain di RT kita. Kebetulan banget ini Mbak. Kebetulan kenapa ya Bu? Nanti sore kan anakku mau datang sama calon mertuanya. Aku mau bikin jus buah naga campur es batu yang banyak biar kelihatan seger dan keren gitu. Pinjam blendernya sebentar ya Mbak. Cuma sebentar kok. Nanti selesai bikin jus langsung tak cuci bersih terus tak balikin. Aduh Bu Juju, bukannya nggak mau minjemin ya, tapi ini aja belum pernah saya colok ke listrik sama sekali. Buku petunjuknya aja belum selesai tak baca, takut ada cara pakai yang salah. Alah Mbak Maya, masa barang elektronik aja pusing pakai buku petunjuk? Tinggal dipasang, dicolok, terus diputer tombolnya beres. Lagi pula, kita kan tetangga dekat, masa sama tetangga sendiri ragu sih? Aku ini kan udah tua, udah kenyang pengalaman urusan dapur. Tenang aja, barangnya aman di tanganku. Tapi Bu, kalau blender biasa kan susah kalau buat ancurin es batu yang keras. Alah, tadi kan Mbak sendiri yang bilang pisaunya titanium kuat banget. Berarti jangankan es batu, batu kali aja bisa halus. Udah ya, saya bawa dulu ya Mbak. Nanti malam atau besok pagi tak kembalikan. Makasih banyak loh Mbak Maya yang paling cantik. Ya Allah, baru juga dibuka plastiknya, belum sempat dicoba sendiri. Permisi Bu Ani. Wah, bawa barang baru ini pasti. Aduh ya Allah, Bu Juju, kaget aku, bikin jantung mau copot aja. Masuk nggak pakai ketuk pintu depan? Pintu belakangnya kebuka lebar gitu. Ya aku langsung masuk aja. Kan kita udah kayak saudara sendiri. Wah, ini alat yang bisa menggoreng tanpa minyak itu kan, yang lagi viral di internet. Iya Bu Juju, ini namanya air fryer. Suamiku yang belikan, katanya biar kita berkurang makan minyaknya. Kasihan kolesterolku sering naik. Duh, romantisnya suami kamu belikan ini. Tapi bentuknya unik ya, hitam mulus kayak helm Vespa. Cara kerjanya gimana sih Bu? Berapa watt nih? Katanya sih pakai udara panas Bu, wattnya lumayan besar. Ini makanya aku lagi baca-baca dulu tombolnya, ada tombol temperatur sama timenya. Alah, Bu Ani kok repot-repot amat pakai baca panduan segala. Sini, Ibu pinjam dulu barangnya. Mau dibawa kemana Bu Juju? Ini baru mendarat sejam yang lalu loh. Iya tahu, makanya Ibu mau bantu tes jalan. Nanti malam anakku minta dibikinkan ayam goreng tepung yang renyah. Mau saya coba pakai ini biar sehat dan cepat. Kan lumayan, Bu Ani sekalian bisa tahu alatnya bagus atau enggak dari pengalaman Ibu nanti. Jangan dulu Bu Juju, aku aja belum paham cara bersihkan wadah dalamnya. Nanti kalau lengket atau meledak gimana? Lagian daya listrik di rumah Bu Juju kuat nggak? Kuat-kuat aja ah, paling cuma jepret dikit, tinggal dinaikin lagi saklarnya. Bu Ani kok pelit banget sih sekarang. Ingat loh, bulan lalu pas Bu Ani kehabisan santan pas masak opor, siapa yang ngasih? Aku kan, masa cuma pinjam alat begini saja pelitnya minta ampun. Tetangga itu harusnya saling dukung. Bukan pelit Bu, tapi ini barang mahal. Cuma dipinjam semalam Bu Ani, besok pagi-pagi sekali tak balikin atuh. Pokoknya beres lah, makasih ya Bu Ani. Duh Gusti, perasaan aku kok nggak enak ya. Semoga alat baruku nggak kenapa-napa. Permisi Mbak Maya, ini loh tak balikin blendernya. Makasih ya udah dipinjemin. Loh, Bu Juju, kok
kondisi blendernya jadi begini? Ini kacanya kenapa retak 1000 begini? Terus tombol pengaturan kecepatannya mana? Kok bolong begini? Aduh Mbak Maya, tenang dulu, jangan menjerit-jerit gitu ah. Malu dilihat tetangga. Itu kacanya retak ya karena bahannya aja yang jelek. Katanya bahannya bagus, kualitas impor. Masa baru tak pakai giling es batu sama buah naga diktel retak begitu? Berarti Mbak Maya ditipu sama penjualnya itu. Giling es batu? Ya Allah, Bu Juju, kan kemarin aku udah bilang es batunya harus dipecah kecil-kecil dulu kalau mau di blender. Jangan dimasukin ke bongkahan gede begitu. Terus ini tombolnya kemana? Ya mana aku tahu. Pas tak putar ada kencang, krek, tombolnya copot, terus menggelinding masuk kolong meja di dapurku. Udah saya cari-cari tapi nggak ketemu. Ya biarin aja, lagian barang sekarang mahal di merek doang, kualitasnya ringkih betul. Lain kali kalau beli barang elektronik itu pilih yang awetan dikit toh Mbak. Bu Juju, ini barang baru beli belum sempet aku pakai sama sekali loh. Bu Juju yang merusakkan kok malah menyalahkan pabriknya sih. Terus gimana ini ganti rugi atau tanggung jawabnya? Wah, kau minta ganti rugi sama aku? Kan aku cuma meminjamkan niat baik. Lagian salah Mbak sendiri yang izinkan tak pinjam. Kalau tahu barangnya gampang rusak begini, dari awal juga aku nggak sudi meminjam. Yaudah ya, aku mau masak dulu di rumah. Tega banget ya Allah, uang tabungan berbulan-bulan melayang gitu aja. Bu Ani lagi ngapain di sini sendirian? Kok mukanya cemberut gitu? Mbak Maya, ini loh aku lagi pusing mikirin air fryerku yang kemarin dipinjam Bu Juju. Tadi pagi dikembalikan, tapi pas tak colokan ke listrik mesinnya langsung mati total. Ada bau sangit gosong gitu. Pas tak cek bagian bawahnya, kabelnya ternyata udah putus digigit tikus di rumahnya. Terus dibetulkan asal-asalan pakai isolasi bening. Ya ampun, sama persis kejadiannya kayak aku Bu Ani. Blender baruku yang kemarin tuh kacanya pecah, tombolnya hilang. Pas tak minta tanggung jawab, dia malah menceramai aku, katanya aku beli barang abal-abal. Sumpah ya Mbak, aku emosi banget. Pas saya tanya kenapa kabelnya bisa putus, Bu Juju malah bilang, rumahmu kan kaya Bu Ani, tinggal beli lagi apa susahnya. Masa sama tetangga sendiri hitung-hitungan banget? Coba pikir Mbak, orang mana yang gak sakit hati dibilang gitu? Bener-bener gak ada rasa bersalahnya sama sekali. Waktu itu juga Bu Sisi pernah cerita, mesin kopinya dipinjam Bu Juju. Pas balik filternya hilang. Kalau dibiarin terus, lama-lama semua barang warga kampung dirusak sama dia. Iya Mbak, kita gak bisa diem aja terus-terusan begini hanya karena takut dibilang tetangga yang pelit. Harus ada tindakan, kasihan yang lain kalau nanti jadi korban selanjutnya. Sepada Mbak Rara, wah, studio fotonya makin rapi aja nih. Itu kamera baru ya Mbak? Beda banget sama yang biasa dipotong-potong di leher itu. Bu Juju, iya Bu, ini kamera baru. Saya baru beli kemarin pakai uang DP dari klien. Soalnya besok lusa ada job foto acara pernikahan besar, jadi butuh kamera yang kualitasnya gambarnya lebih tajam. Aduh, pas banget ya Allah, memang rezeki anak soleh nggak kemana Mbak Rara. Aku mau pinjem kameranya sebentar dong. Nanti malam kan ada syukuran anakku. Mau tak pakai foto-foto keluarga besar biar kelihatan kaya dan bergengsi gitu. Cuma semalam kok, besok pagi langsung tak kembalikan utuh. Waduh, maaf banget ya Bu Juju, bukan saya nggak mau meminjamkan, tapi ini alat utama saya buat cari nafkah. Loh Mbak Rara kok ngomongnya gitu? Aku ini cuma mau foto keluarga Mbak, bukan mau tak bawa perang. Mbak Rara jangan pelit-pelit toh sama tetangga sendiri, nanti rezekinya tersendat loh kalau pelit. Tapi Bu Juju ini benar-benar buat kerjaan besok lusa. Kalau sampai rusak atau error, saya bisa digugat sama klien saya. Alah, cuma semalam aja kolasenya banyak banget. Aku ini kan orang tua di kampung ini, masa minta tolong dipinjami kamera sebentar aja berbelit-belit begini? Tenang aja, janji saya jaga baik-baik. Sini kameranya. Bu Juju tolong ya Bu, pakainya pelan-pelan aja, jangan diputar-putar paksa lensanya. Iya, berisik banget. Kayak aku ini anak kecil aja, besok tak balikin. Mbak Rara, kenapa nangis sesegukan di sini sendirian? Ada masalah apa, Nak? Bu RT, kamera saya Bu, kamera baru saya rusak parah. Loh, kok bisa rusak iki loh? Bukannya baru beli kemarin ya? Kemarin sore dipinjam sama Bu Juju,
dikembalikan ke rumah. Dia cuma meletakkannya di atas meja terus langsung lari. Ternyata udah kotak gini. Astagfirullah, kok bisa sampai begitu loh? Sekarang klien saya membatalkan kontrak secara sepihak dan minta ganti rugi puluhan juta rupiah. Karena foto mereka hilang, saya rugi besar BRT, saya harus bayar pakai. Sudah Mbak Rara, tarik nafas dulu. Ini benar-benar sudah melampaui batas. Kebiasaan Bu Juju ini meremehkan barang orang, tidak mau bertanggung jawab. Ini nggak bisa dibiarin lagi di kampung kita. Mari ikut saya, kita kumpulkan warga lain. Minum dulu Mbak Rara, biar agak tenang. Ya Allah, aku sampai ikut gemetar dengar ceritanya Mbak Rara. Benar-benar sudah melampaui batas. Ini Bu Juju. Bener Bu Ani, kebiasaan gampangan barang orang ini kalau didiamin terus. Besok-besok barang siapa lagi yang mau dikorbankan? Saya bingung harus gimana lagi BRT. Klien saya sudah mengancam mau bawa masalah ini ke jalur hukum kalau saya nggak ganti kerugian acara mereka. Saya cari uang halal buat sambung hidup, sampai malah hancur begini cuma gara-gara rasa nggak enakan saya. Tenang dulu semuanya. Saya minta kita jangan pakai emosi atau main hakim sendiri. Kita ini tetangga. Kita selesaikan dengan cara yang elegan tapi berdampak. Lalu rencana Bu RT gimana? Kalau cuma ditegur baik-baik, Bu Juju itu telinganya tebal banget Bu, nggak bakal mempan. Mulai hari ini saya selaku RT akan memperlakukan aturan ketat soal pinjam-meminjam barang di wilayah kita. Peraturan ketat? Iya, pertama, gak ada lagi yang boleh meminjamkan barang pribadi jenis apapun kepada Bu Juju secara langsung. Kedua, kalau ada yang mau pinjam barang milik warga atau aset RT, harus catat resmi di buku inventaris dan jaminan ganti rugi bermaterai. Wah, setuju banget Bu RT. Biar dia sadar kalau barang orang itu dibeli pakai uang dan usaha, bukan cuma tinggal pakai terus dikembalikan dalam keadaan rusak. Iya, biarin aja dia merasakan sendiri akibat dari perbuatannya. Kita semua pintu kebaikan ditutup karena hilangnya kepercayaan. Di situ dia bakal sadar betapa berharganya menjaga barang dan perasaan orang lain. Mbak pemilik toko, wah ada timbangan digital baru nih, bagus amat, angkanya merah menyala gitu, pinjam sebentar dong Mbak. Aku mau nimbang tepung sama gula di rumah buat bikin kue donat anakku, cuma sebentar kok, nanti sore tak balikin. Maaf Bu Juju, timbangan itu tidak bisa dipinjamkan. Loh, Bu RT kok ikut campur? Orang aku mintanya sama Mbak pemilik toko kok, cuma pinjam sebentar aja loh Bu RT, pelit amat sih. Bukan masalah pelit atau tidak Bu Juju, sesuai kesepakatan warga RT kita yang baru. Mulai hari ini barang pribadi milik warga tidak boleh dipinjamkan sembarangan tanpa ada jaminan resmi dan surat perjanjian ganti rugi kalau terjadi kerusakan. Aduh, kesepakatan apa-apa nih tuh, kok mendadak banget. Lagi pula kita ini kan tetangga dekat, dari dulu juga biasa pinjam meminjam. Kok sekarang pakai aturan kaku begitu kayak di bank? Soalnya selama ini barang-barang yang dipinjam Bu Juju selalu balik dalam keadaan rusak Bu. Blender Mbak Maya pecah, air fryerku mati total, kabelnya putus, dan paling parah kameranya Mbak Rara sampai rusak lensanya dan bikin dia ganti rugi besar. Apa Bu Juju pernah ganti atau minta maaf? Nggak pernah kan? Wah, kok kalian jadi menyudutkan aku sih? Barangnya aja emang udah mau rusak, lagian kan aku nggak sengaja. Kok kalian tega banget kompak memusuhi dan memojokkan orang tua kayak aku? Kami tidak memusuhi Bu Juju, kami cuma menjaga hak dan milik kami. Kebaikan warga selama ini Bu Juju anggap remeh. Sekarang kalau Bu Juju butuh barang orang lain, Bu Juju harus belajar bertanggung jawab. Kalau nggak bisa menjamin keselamatan barangnya, ya maaf, tidak ada yang sudi meminjamkan lagi. Kalian beneran gak mau nolongin aku lagi? Bukan nggak mau nolong Bu, tapi kami sudah tidak percaya lagi. Cuma ada 150.000, mana cukup buat ganti rugi. Jangankan ganti kameranya Mbak Rara yang harganya belasan juta, buat ganti blender Mbak Maya sama perbaiki air fryernya Bu Ani aja kurang banget.
Apa aku ini sejahat itu ya? Mereka nggak marahin aku pakai kata-kata kotor, tapi tatapan mereka itu dingin banget. Semuanya memandang aku kayak orang asing yang cuma bisa bikin rugi. Enggak, aku nggak boleh begini terus. Kalau aku cuma diem dan meratapi nasib, kepercayaan mereka nggak bakal pernah balik. Aku harus ganti semuanya, seberapapun lamanya, seberapapun capeknya. Aku harus bayar semua kerugian mereka dengan keringatku sendiri. Bu Ani, coba lihat deh, itu bukannya Bu Juju ya? Iya loh, ya ampun, Bu Juju ngapain di sana pagi-pagi begini? Kok bawa-bawa karung berat gitu? Tadi subuh pas aku berangkat ke pasar, aku lihat dia udah mangkul barang dari angkot. Katanya sekarang dia ikut kerja bantulah di lapak baju bekas punya Bang Jaja. Terus sorenya nyambi ngumpulin barang bekas elektronik yang rusak buat diperbaiki. Masa sih Mbak, Bu Juju yang biasanya paling anti kerja kasar dan maunya kelihatan gaya itu? Iya Bu Ani, kemarin lusa juga Mbak Rara cerita Bu Juju sempet datang ke studionya, tapi dia nggak masuk, cuma nempelkan surat kecil di bawah pintu yang isinya janji bakal nyicil kerugian kamera sedikit demi sedikit. Duh, kasihan juga ya kalau lihat dia kerja banting tulang begitu di usianya. Mana badannya kelihatan makin kurus, tapi ya gimana lagi, memang itu jalan yang harus dia tempuh buat menebus kesalahannya. Bener Bu Ani, dulu kan dia gampang banget nyeleki kalau ngomong, merasa nggak pernah salah. Sekarang kalau ketemu orang di jalan dia cuma nunduk sopan, nggak pernah ngemis-ngemis minta pinjam barang lagi. Sepertinya dia benar-benar kapok dan mau berubah. Iya, semoga aja net baiknya dilancarkan ya. Aku jujur udah gak dendam lagi soal air fryerku. Cuma memang pelajaran ini mahal banget buat kita semua. Setuju Bu Ani. Yuk kita lanjut belanja, nanti keburu siang. Ibu, bapak-bapak, ayo dong dicek out bustering dan keripik kacanya. Udah reda nih, tinggal tap gambar di layar. Aduh, capeknya pinggangku. Tapi nggak apa-apa, sedikit lagi sampai rumah. Yang penting mau hasil kerja keras beberapa bulan ini akhirnya cukup buat ngumpulin barang-barang ganti rugi tetangga. Astagfirullah, kaget aku. Ya Allah, jangan hujan dulu, kasihan barang-barang ini nanti basah dan rusak lagi. Au, panas, tolong, sakit, panas ya Allah. Astagfirullahaladzim, ampuni aku ya Allah, ampuni dosa-dosaku ini. Pasti teguran ini pasti ajab langsung darimu, karena selama ini aku zalim sama tetanggaku sendiri. Bu Juju, ada apa Bu? Kebawa gerobak ke balai desa? Ibu-ibu sekalian, Bu RT, pertama-tama saya minta maaf kalau kehadiran saya menyela acara syukuran ini. Saya berdiri di sini cuma mau menyampaikan permohonan maaf yang terdalam atas semua kejahatan dan ketidakbertanggungjawaban saya selama ini. Selama ini saya terlalu sombong, sok bergengsi, dan meremehkan kebaikan hati kalian semua. Saya ambil barang kalian, saya rusakkan, lalu saya tinggalkan tanpa rasa salah. Saya baru sadar betapa jahatnya saya setelah saya merasakan sendiri rasanya kehilangan kepercayaan. Udahlah Bu Juju, yang lalu biarlah berlalu. Nggak bisa Mbak Maya, luka yang saya buat harus saya tanggung jawabkan. Mbak Maya, ini blender Mbak Maya. Kaca dan tombolnya sudah saya ganti dengan yang baru dan original pakai uang hasil saya jualan baju di pasar. Bu Ani, ini air fryer Bu Ani. Kabel dan mesin dalamnya sudah diperbaiki total sama teknisi terpercaya. Sekarang sudah aman digunakan. Ya Allah, Bu Juju, sampai sejauh ini. Dan khusus untuk Mbak Rara, Mbak, buka kotak ini ya. Bu Juju, ini kan kamera model terbaru yang sama persis seperti punya saya yang rusak dulu. Ini mahal sekali Bu Juju.
Saya tahu saya tidak akan pernah bisa mengganti kerugian emosional Mbak Rara saat kehilangan klien dulu. Tapi ini adalah bukti penyesalan saya. Saya beli kamera ini dari hasil saya kerja keras siang dan malam. Bukan untuk minta dipuji, tapi sebagai pengingat untuk diri saya sendiri. Saya akhirnya paham satu hal penting, Mbak Rara. Sebuah barang rusak mungkin bisa kita beli kembali dengan uang jika kita ada rezeki. Tapi kepercayaan orang lain yang sudah pecah dan hilang butuh waktu yang sangat panjang dan usaha yang tulus untuk mengembalikannya. Tolong maafkan saya, Mbak Rara. Saya sudah maafkan Bu Juju dari dulu. Terima kasih banyak ya Bu Juju. Terima kasih atas niat baik dan usahanya. Alhamdulillah, ini pelajaran berharga buat kita semua di kampung